Hai everyone, welcome back to Sini Aja. Kembali lagi sama gue, Alfian Kurniawan atau Bri. Dan di video kali ini, kita bakalan nge-review series Marvel yang booming banget, yakni WandaVision. Sebelum mulai reviewnya, jangan lupa untuk subscribe dulu Dim Entertainment, sama follow juga IG-nya @dim.review. Link ada di deskripsi ya Bri. Oke, let's start the review. Marvel Studios' WandaVision, now streaming only on Disney+. Setelah Marvel Studios hiatus perilisan film nih selama kurang lebih 1 tahun yang lalu, kini akhirnya Marvel Cinematic Universe dapat melanjutkan kembali kisah dari franchise tersebut, yang mana alur Phase 4 itu sendiri dibuka dengan adanya kehadiran series WandaVision. WandaVision merupakan series garapan Jack Sheffer dengan total 9 episode, dibintangin oleh Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Paul Bettany sebagai Vision, Catherine Hahn sebagai Agnes, Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau, dan masih banyak lainnya. Nah, series ini tuh bergenre drama komedi dan juga science fiction dan bisa dinikmati di layanan streaming Disney+. WandaVision mengisahkan Wanda dan Vision saat menjalani kehidupan baru sebagai sepasang suami istri yang bahagia. Kehidupan rumah tangga Wanda dan Vision sendiri mulai berlatar di era tahun 50-an dan akan berubah seiring waktunya. Kehidupan baru yang mereka jalani tersebut bagaikan perumpamaan dari acara sitkom jadul. Namun semuanya berubah ketika kehidupan baru yang mereka jalani ternyata hanyalah kehidupan palsu yang berasal dari realitas ciptaan Wanda. Series WandaVision ini sendiri sudah dikonfirmasi menjadi mini-series sebagai penghubung sekaligus pembuka alur cerita di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nanti. Dan kemungkinan besar series ini gak bakal lanjut ke season 2, Bre. Seandainya berlanjut, kemungkinan pihak studio akan merombak ulang dasar cerita yang telah ada di series ini dan bakal memiliki judul series dengan nama yang berbeda. Series WandaVision ini sendiri memiliki runtime atau durasi yang bisa dibilang cukup singkat Bre dibandingin dengan series lain pada umumnya, yakni berdurasi kisaran antara 27 sampai 48 menit dari tiap episodenya. Cocok banget deh buat kalian yang pengen coba binge watch series ini dalam satu malam. Oke, premis awal cerita itu dibuat seakan-akan bahwa series ini tuh didasari sebagai series dengan bentukan berbagai referensi dari acara TV jadul, yakni sebuah sitkom. Adapun beberapa referensi sitkom lawas yang bisa gue simpulin dari konsep ataupun intronya itu ada The Dick Van Dyke Show, itu episode 1 di era 50-an, Bewitched episode 2 era 60-an, The Brady Bunch episode 3 era 70-an, Family Ties episode 5 era 80-an, Malcolm in the Middle episode 6 era akhir 90 sampai awal 2000-an, The Office dan Modern Family episode 7 era 2010-an. Nah, skenarionya bisa dibilang terlihat aneh sih untuk dikatakan saat ini. Tapi itu justru menjadi daya tarik perhatian bagi para audiens umum maupun bagi fans Marvel itu sendiri. Walaupun bisa dibilang tidak semua penonton itu memilih daya tarik tersebut sebagai alasan untuk menonton series ini sih. Walaupun series ini sendiri memiliki rating PG-13 atau dengan kata lain tontonan family friendly, terdapat juga sih beberapa aspek yang menurut gue pribadi itu justru malah plotnya dibawakan agak terasa berat, terutama untuk penonton yang nggak tahu apa-apa mengenai sinopsis ceritanya. Konsep alur cerita mengenai penciptaan suatu realitas yang dikombinasikan dengan sitkom hingga sihir, well, jelas absurd banget sih. Tapi lumayan impresif atas apa yang dihadirkan sama Marvel Studios kali ini. Ya, akhirnya Marvel Studios itu mampu membuat konsep baru sih yang lebih unik dan lebih menarik. Yang mana bisa kita bilang bahwa pihak studio itu sudah mampu mencoba keluar dari zona nyamannya sebagai tontonan superhero yang mediocre. Salah satu nilai lebih yang dihadirkan di series ini adalah adanya chemistry yang kuat antara dua karakter yang sebelumnya sudah beberapa kali muncul di beberapa film MCU, yakni main karakter Wanda Maximoff dan Vision itu sendiri. Somehow bonding relationship mereka berdua itu lebih terasa ketimbang dari filmnya. Ya, karena emang sudah ditekanin sih dari awal bahwa series ini sendiri bakal dominan terhadap drama antara kedua karakter tersebut. Walaupun nih banyak ulasan positif mengenai series ini Bre, namun tetap aja series WandaVision tidak luput dari kekurangan. Ya, sebut aja salah satunya adalah sang aktor Evan Peters yang hadir dan turut mengisi peran somebody di series ini yang bisa dibilang agak mengecewakan ya. Ya, bukan karena iming-iming teori atau rumor yang udah bertebaran di internet, namun melainkan ya basically dia ini benar-benar waste potensial lah saat peran dia diekspos di akhir episode. Untuk ratingnya dari IMDb sebesar 8,5 dan di Rotten Tomatoes sebesar 92 dan 81. Overall, eksekusi yang digarap dari tiap aspek di series ini emang udah totally watch to watch sih Bre. Dari segi pandangan atau perspektif audiens yang gak suka seacara sitkom, mungkin seperempat awal episode di series ini bakal ngerasa bosen sih. Tapi tetap seru kok Bre. Visual juga udah gak diragukan lagi, CGI-nya juga udah sebanding sama filmnya. Untuk scoringnya, well, soundtracknya catchy banget Bre. Walaupun mostly pakai lagu jadul, tapi masih tetap enak didengar, especially buat mengiringi alunan lagu di tiap episodenya. Oh ya, reminder nih Bre, turunkan dulu serendah-rendahnya ekspektasi kalian bagi yang baru mau mulai maraton series ini. Terutama mungkin karena banyaknya dari kalian yang udah denger kabar tentang teori atau rumor liar yang udah bertebaran di internet ya. Dan for your information, terdapat juga mid credit scene dan after credit scene di akhir episode 9. So, nilai yang bakal gue kasih untuk series WandaVision ini adalah 9/10.
Oke Bre, kita masuk ke penjelasan endingnya yang udah pasti 100% spoiler. Kalau kalian nggak mau kena spoiler, ya balik aja ke segmen review no spoiler di menit awal video ini. Oke, let's start the explanation. Setelah terdapat 2 adegan tambahan di akhir episode dari series WandaVision ini, yakni mid credit scene dan after credit scene, di sini dapat kita lihat bahwa setelah berakhirnya hack realitas ciptaan Wanda, kita dijelasin dari perspektif lain mengenai apa yang telah terjadi terhadap organisasi SWORD. Agen Hayward sebagai salah satu dalang antagonis di sini itu akhirnya ditahan atas perlakuan kriminal yang ia lakukan karena telah mencoba mengoperasikan proyek ilegal yang dikenal sebagai proyek Cataract demi membangkitkan si mayat Vision, White Vision ya, dan juga karena sudah mencoba melakukan upaya pembunuhan terhadap Wanda. Di sisi lain nih, Monica Rambeau mendapatkan sebuah panggilan yang ternyata merupakan teman lamanya nih, seorang Skrull yang selama ini telah menyamar menjadi salah satu agen SWORD. Nah, Skrull itu sendiri ternyata merupakan utusan dari markas luar angkasa yang diyakini tempat di mana Skrull dan organisasi SWORD beroperasi di bawah pimpinan Nick Fury demi menyampaikan pesannya kepada Monica Rambeau. Well, yang kemungkinan kisahnya ini akan kembali berlanjut di series Secret Invasion dan di film Captain Marvel 2 nantinya. Nah, tempat markas Skrull tersebut sempat ditampilkan nih Bre di salah satu adegan after credit scene di film Spider-Man Far From Home. Nah, nextnya nih, untuk after credit scene di akhir episode series WandaVision itu sendiri menampilkan adegan di mana terdapat sebuah tempat terpencil gitu ya, dekat danau, di mana Wanda kini tinggal menyendiri. Setelah sebelumnya Wanda ini akhirnya memutuskan untuk kabur dan melarikan diri pasca pertarungannya antara dia dan Agatha yang berakibat kepada hampir hancurnya kota Westview yang juga disebabkan oleh hex atau realitas ciptaan Wanda itu sendiri. Nah, di tempat terpencil tersebut ternyata Wanda secara diam-diam itu mempelajari buku Darkhold yang diyakini merupakan buku yang memiliki ajaran ilmu sihir terlarang yang bisa menuntun kepada kegelapan. Well, buku ini sendiri merupakan salah satu buku terlarang yang pernah hilang atau tercuri dari kuil kamar Touch di film Doctor Strange. Tidak hanya itu Bre, Wanda sendiri ternyata mampu menggunakan ilmu sihir Astral Projection saat membaca buku tersebut. Nah, Astral Projection sendiri sempat pernah dilakukan oleh Doctor Strange demi memisahkan antara jiwa dan raga, yang dimana jiwa atau roh manusia itu dapat eksis atau muncul kembali di sebuah dimensi paralel yang dikenal sebagai Astral Dimension. Dan tepat di detik-detik terakhir nih, Wanda itu mendengar teriakan bantuan dari anak-anaknya, yang bisa dibilang kemungkinan besar itu masih terjebak di dalam hack ciptaan Wanda yang belum sepenuhnya musnah. Nah, ada kemungkinan nih, hack ciptaan Wanda yang telah ditutup itu akan masuk ke dimensi atau realitas lain yang diyakini bakal menjadi jembatan semesta bercabang atau yang kita kenal sebagai multiverse. Dan disinilah yang kemungkinan akan terjadi konflik awal serta menjadi akal permasalahan yang akan ada di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang akan tayang pada tahun 2022 nanti. Well, itu tadi penjelasan ending dari WandaVision. Menurut kalian endingnya itu memuaskan atau malah bikin sedikit kecewa sih? Bisa sharing nih di kolom komentar ya. Oke, semoga penjelasan endingnya bisa dipahami ya. Sebelum gue tutup, jangan lupa untuk follow dulu IG-nya @dim.review ya. Bisa banget kalian diskusi juga di sana. Oke, terakhir, jika kalian suka review dan penjelasan ending dari sini aja dan Dim Review, jangan lupa support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Video dan saran juga dibutuhin untuk perkembangan channel ini. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan atau Bre, dan selamat menonton WandaVision. Well, I think we handled that well.